Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman dan Islam, jasmani dan rohani, sehingga sampai sekarang kita masih diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungannya dan terus diberikan kesehatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat tabi'in, tabi'innya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi di online kelas ini, di mana untuk mata kuliah pendalaman penelitian Penjas, saya khususnya dengan tim dosen pengampu yang lain itu pengen langsung secara implikasinya. Jadi tidak usah banyak teori, langsung kalian buat bagaimana cara menyusun proposalnya mulai dari bab 1, bab 2 sampai bab 3 nanti. Karena targetnya Anda UTS itu ya sudah 6 pertemuan itu kalian harus sudah bimbingan atau nyusun proposal. Tekniknya seperti apa, ya nanti akan kita susun ulang, ataupun nanti kalau kalian memang pengen langsung datang ke kampus, silakan saja. Baik teman-teman, sebelumnya di bab 1 itu ada latar belakang masalah. Jadi memang latar belakang masalah ini merupakan salah satu urgensi penting dalam sebuah penelitian, karena ini menggambarkan pertanyaan 5W1H yang memang nantinya harus bisa kalian jabarkan secara rinci di latar belakang. Karena di mata kuliah metode penelitian saya pernah menyebutkan bahwa ketika Anda bisa memaparkan suatu permasalahan, 50% Anda sudah menyelesaikan penelitian. Nah, jadi ketika Anda bisa memaparkan sebuah permasalahan penelitian Anda di latar belakang, kesananya itu gampang. Karena apa? Karena 50%-nya kalian sudah menyelesaikan. Ya. Nah, oleh karena itu, sebetulnya saya ingat-ingat di mata kuliah sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang penyusunan ini. Kita coba mempertajam lagi saja sehingga nanti teman-teman bisa menyusunnya secara lebih baik. Nah, menyusun latar belakang masalah dengan mudah dan cepat. Jadi ada tips-tipsnya teman-teman semua. Yang pertama kita coba dulu lihat gambaran umum tentang latar belakang masalah. Jadi apa itu latar belakang masalah? Latar belakang masalah itu adalah sebuah informasi yang memang harus disusun secara sistematis. Karena untuk memudahkan para pembaca di dalam memahami runtutan sebuah penelitian kalian. Dari suatu hal yang fenomenal dan problematika yang menarik untuk diteliti. Artinya bisa saja permasalahan-permasalahan itu akan terjadi ataupun akan terpikirkan ketika kita sudah menemukan fenomena-fenomena ataupun permasalahan-permasalahan yang cukup menarik dan lagi trending-trendingnya gitu ya. Latar belakang masalah juga merupakan suatu penjabaran alasan peneliti ingin melakukan penelitian, yaitu berisikan masalah yang ingin diteliti, pentingnya masalah tersebut untuk diteliti,
dan solusi untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi ada 3 poin kalau kita lihat di pengertian ini, bahwasanya di latar belakang itu kalian harus menjabarkan permasalahan yang ingin diteliti, apa sih yang menjadi masalah dalam penelitian kalian, kenapa masalah itu penting atau topik itu penting untuk kiranya diangkat oleh kalian ataupun diteliti oleh kalian. Nah, kemudian nanti Anda coba jabarkan juga solusi yang akan Anda terapkan dalam menanggulangi ya permasalahan tersebut sehingga permasalahan tersebut itu bisa diatasi. Nah, itu latar belakang masalah. Ada 2 teknik penyusunan latar belakang, ada yang khusus ke umum, ada yang umum ke khusus. Nah, jadi maksudnya kalau khusus ke umum itu dianalogikan seperti segitiga pada umumnya, artinya kita menjabarkan mulai dari alinea pertama sampai terakhir itu dari khusus gitu ya, khusus permasalahan yang akan kita teliti langsung ke umum, ke hal yang lebih luas penyusunannya. Nah, sedangkan di umum ke khusus itu kita analogikan seperti segitiga terbalik. Nah, ini biasanya yang banyak kita gunakan di dalam penelitian pendidikan biasanya, terutama yang kuantitatif atau saya sarankan teman-teman untuk menyusun secara umum ke khusus. Jadi runtutannya jelas. Nah, kemudian berbicara juga nanti ada gap-nya. Jadi gap itu merupakan suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi harusnya itu tuh seperti ini idealnya, tetapi kenyataan di lapangannya tidak begitu. Nah, kalian coba paparkan kenapa penyebab hal itu terjadi? Nah, baru nanti solusinya seperti apa. Nah, ini untuk teknik penyusunannya. Jadi, mau khusus ke umum, mau umum ke khusus. Nah, ini untuk latar belakang masalah. Isinya yaitu ada 4 kata kunci sebetulnya ya, dalam artian ini juga tidak tidak permanen ataupun tidak harus seperti ini, tapi yang jelas ini hanya mempermudah kalian memahami bagaimana tata cara menulis latar belakang masalah. Karena tadi tekniknya mau khusus ke umum atau umum ke khusus. Jadi kalau dari umum ke khusus biasanya itu selalu diawali dengan pemaparan dari ruang lingkup variabel terikatnya. Ya, atau variabel yang ingin diukurnya gitu. Mulai dari hakikat variabel Y-nya, ada pentingnya kenapa variabel Y-nya itu diteliti, dan urgensinya kenapa gitu. Pentingnya itu di mana? Kenapa harus diteliti? Nah, ini tertuang dalam awal-awal paragraf ya. Nah, kemudian setelah Anda memaparkan variabel terikatnya atau variabel Y-nya, variabel yang akan diukurnya, kalian mencoba nyatakan bagaimana data empiris dan teoritisnya di lapangan seperti apa. Kalian juga sebutkan kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, inilah penyusunan gap-nya di sini. Jadi setelah Anda menuangkan variabel terikatnya, nah, kalian menuangkan juga bagaimana kondisi di lapangannya seperti apa. Tertuang dalam data empiris dan juga teoritis. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan contohnya. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Nah, solusi ini berkaitan dengan variabel bebas atau kita sebut dengan variabel X, dilambangkan dengan variabel X. Jadi Anda mencoba
penerapan suatu metode, baik media, contohnya misalkan model, ya, ataupun penerapan strategi mengajar dan sebagainya. Jadi percobaan apa yang akan Anda terapkan? Solusi apa yang Anda ingin gunakan untuk meng apa namanya, menyelesaikan permasalahan yang ada di kenyataan di lapangan seperti apa. Ya, ditambah dengan data teoritisnya dari berbagai artikel ilmiah tentunya. Nah, kemudian setelah itu Anda ya tinggal mencantumkan atau menyebutkan kata-kata keterkaitan penulis untuk melakukan penelitian terhadap variabel X dan variabel Y. Oke. Contoh, saya punya judul seperti ini. Ini judul kuantitatif ya. Metodenya menggunakan eksperimen di mana judulnya adalah pengaruh media audiovisual terhadap penguasaan teknik dasar syuting sepak bola. Artinya teman-teman, judul ini itu didapat dari hasil permasalahan yang Anda ingin teliti atau permasalahan yang ada di lapangan. Jadi tidak harus Anda menentukan judul baru cari masalah, tetapi permasalahan dulu Anda cari, ya temukan, baru Anda angkat menjadi judul penelitian. Nah, ini judulnya. Jadi ada dua variabel. Yang pertama variabel X-nya itu adalah media audiovisual, variabel independen ya, variabel yang mempengaruhi, dan kemudian variabel terikatnya atau variabel dependen yaitu teknik dasar syuting, di mana variabel ini variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu variabel media audiovisual. Nah, contoh ya, kita sebutkan tadi variabel X-nya dulu. Nah, hakikat variabel Y artinya tadi tentang syuting sepak bola. Makanya kita coba mulai dari yang umum. Karena ini proses pembelajaran ya oleh siswa, maka kita konteksnya bisa menjabarkan di pembelajarannya dulu. Ya, di mana tujuan pembelajaran yang dilakukan di sekolah secara umum itu adalah mentransfer ilmu dan sebagainya. Di mana proses pembelajaran tersebut ini diharapkan ini mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Jadi kita mulai dari proses pembelajaran karena umum dulu, karena ini konteksnya adalah di sekolah, di proses pembelajaran. Nah, di mana setelah itu pembelajaran ini ya itu kita menuangkan suatu materi atau ada mata pelajaran pendidikan jasmani ya, pendidikan jasmani yang dimana diantaranya ada materi tentang permainan sepak bola. Nah, ini udah mulai mengerucut ke khusus. Tapi kita masih bahas tentang umumnya permainan sepak bola. Ya, yang dimana dengan melakukan permainan ini tujuan dari proses pembelajaran secara umum itu dapat dicapai oleh siswa, yaitu apa? Ini mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan juga aspek psikomotornya. Nah, baru di sini adalah umumnya. Nah, kemudian baru menjelaskan tentang sepak bolanya. Karena di alinea sebelumnya kita bahas sepak bola, maka sepak bola adalah olahraga yang sangat digemari dan sebagainya. Di mana ini merupakan sudah tercantum dalam kurikulum pendidikan jasmani. Jadi sepak bola ini memang harus diberikan di sekolah. Karena apa? Menurut kurikulumnya ada permainan bola besar. Ya, di sana ada sepak bola. Nah, pendidikan jasmani baik melalui program intrakurikuler maupun ekstra
kurikuler. Tidak hanya mengajarkan siswa untuk belajar mengenai berbagai teknik atau cara, akan tetapi lebih dari itu siswa dapat menumbuh kembangkan berbagai sikap sosial dalam dirinya. Oleh karena itu, sepak bola memiliki kedudukan yang penting dalam kurikulum pendidikan jasmani di sekolah. Nah, inilah salah satu penjabaran ataupun pemaparan pentingnya variabel Y atau variabel yang akan kita ukur, ya. Karena dengan memberikan pelajaran materi sepak bola ini uh, tujuan dari pembelajaran ya salah satunya mengembangkan aspek sosial atau kita di ranahnya afektif itu bisa berkembang. Nah, kemudian urgensinya ini. Nah, kita sudah mulai nih ke tekniknya, ke khususnya, apa yang akan dibahas. Jadi, apa urgensi variabel Y-nya. Jadi, berbagai teknik dasar pada permainan sepak bola, ya, kita sebutkan, nah ini mulai ke khusus, perlu diberikan pada saat pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar siswa memiliki pemahaman dan keterampilan yang lebih kompleks. Nah, kita mulai masuk ke khususnya yaitu teknik dasar. Di mana teknik dasar ini ada beberapa macam passing, shooting, dribbling, dan heading. Nah, disebutkanlah ada teorinya di sana. Maka dari itu setiap siswa harus bisa melakukan setiap teknik dasar yang ada dalam permainan sepak bola. Kenapa harus menguasai? Karena untuk mencapai tujuan tadi. Ya, tujuan pembelajaran secara umum. Dengan begitu, salah satu teknik dasar yang harus dikuasai adalah shooting atau menembak ke gawang. Nah, baru sebutkan shooting itu apa? Urgensinya kenapa harus bisa dikuasai lagi secara teknik? Karena untuk menendang bola ke arah gawang sehingga berguna memperoleh skor dan memenangkan suatu pertandingan. Kemudian shooting adalah faktor yang paling penting dalam melakukan penyelesaian akhir. Teknik yang buruk dalam shooting menyebabkan peluang mencetak gol menjadi terlewatkan. Nah, ini juga mulai ke khusus, artinya urgensi dari teknik shooting itu bahwasanya perlu dikuasai karena hal ini semua. Ya, baik. Nah, kemudian kenyataan di lapangannya seperti apa? Jadi setelah Anda memaparkan ruang lingkup variabel Y-nya mulai dari hakikat, kemudian pentingnya dan urgensinya. Nah, kenyataan di lapangannya seperti apa? Baik berupa data-data empiris dan teoritisnya dan juga faktor penyebabnya. Nah, salah satu data empirisnya. Nah, namun terkadang proses pembelajaran yang dilakukan dengan berbagai metode untuk mencapai tujuan tersebut tidak selalu cocok. Ya, nah, jelaskan kenapa hal itu bisa terjadi dan apa dampaknya kepada siswa dan sebagainya. Nah, kemudian penyebabnya seperti apa? Penyebabnya bisa saja karena latar belakang pendidikan siswa, kebiasaan belajar, minat, sarana, lingkungan, dan sebagainya. Itu juga disebutkan. Maka dari itu, nah di sini tidak semua guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan minimnya sarana dan prasarana. Ini juga beberapa faktor penyebab. Ya, ini juga disebutkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan gap-nya. Yang dimana tujuan pembelajaran ataupun tadi pentingnya variabel Y-nya itu harus bisa dikuasai, tetapi kenyataan di lapangannya masih banyak yang belum menguasai teknik sepak bola ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita paparkan solusinya. Berbicara masalah variabel bebasnya. Percobaan apa yang diterapkan? Bagaimana data-data teoritisnya tentang penerapan yang akan kita lakukan? Nah, ini ya.
Ini untuk data, percobaan yang akan kita lakukan, ya data-data empiris, untuk menyelesaikannya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka guru harus mencari solusi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu cara yang digunakan yaitu menerapkan media yang tepat. Model pembelajaran dalam mengajarkan materi permainan sepak bola. Nah, baru di sini karena tadi variabel X-nya kita tentang audio visual, maka ya dibahas tentang audio visual ini. Mulai dari kelebihannya bagaimana, proses manfaatnya seperti apa, pemanfaatannya seperti apa, ya. Nah, kemudian ditunjang oleh juga teori. Dari apa? Dari artikel. Bahwa memang menurut teorinya penggunaan audiovisual ini juga dapat menjadi pengalaman belajar yang lebih berarti bagi peserta didik. Karena penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, ini untuk data pendukung solusi yang akan Anda terapkan di uh, pemecahan masalahnya. Nah, terakhir kata-kata ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian. Nah, biasanya disimpan di akhir paragraf ya, latar belakang masalah. Di mana tujuan utama dalam pembelajaran menggunakan audiovisual adalah memberikan pengetahuan baru tentang pembelajaran sepak bola terhadap individu dan mengembangkan segenap potensi yang optimal bagi siswa melalui audiovisual. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh audiovisual terhadap keterampilan syuting dalam permainan sepak bola di mana. Nah, kata-kata ini yang menjadi akhir dari latar belakang masalah yang akan diteliti. Nah, maka dari itu silakan coba untuk menyusun latar belakang masalah, ya. Kemudian nanti setelah ini kita akan bahas tentang bab 1, strukturnya, ya. Karena maka dari itu silahkan untuk mencoba menyusun latar belakang masalah, kemudian mengkonsultasikannya. Ya, silakan japri saja. Mudah-mudahan kalau saya bisa, ayo kita sama-sama diskusi, tapi jangan banyak-banyak ya. Sehari ya maksimal 5 orang lah ya. Silakan susun saja mau per minggunya berapa orang siapa saja ya. Nanti tinggal hubungi saya saja. Itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemaparan penyusunan atau tips dan triknya untuk menyusun latar belakang masalah secara cepat dan tepat. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.